he's a pretty good friend. Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas para selebritas yang persahabatannya sudah terjalin jauh sebelum ketenaran datang, bahkan sejak masa kecil dan tahun-tahun pembentukan mereka. And I'm such a goody-goody and I love school, so he was like, I must mean a lot to you because you love to see my team. Jonah Hill dan Adam Levine. Bisa dibilang persahabatan Jonah Hill dan Adam Levine jauh melampaui sekedar koneksi Hollywood. Remember that time I got you to steal a candy bar and then you started crying? No. Yeah, you tried to return it and the cashier just laughed in your face and then you started crying even more? No, I did not cry. I stole the candy bar, yeah, but I didn't cry. Tumbuh besar di Los Angeles, keduanya dibesarkan di lingkungan yang berdekatan dan bersekolah di tempat yang sama. Hill sering menyebut Levine sebagai saudara, sosok yang berbagi segalanya dengannya jauh sebelum ia melejit lewat Superbad dan Adam sukses bersama Maroon 5. Menariknya, hubungan mereka tidak merenggang saat dewasa. Justru sebaliknya, ikatan mereka semakin kuat. Hill bahkan menjadi penghulu di pernikahan Levine dan BHT Prinsloo pada tahun 2014, membuktikan bahwa hubungan mereka tetap erat. Is it true that you went to Adam's wedding and you married the two of them? That is true. Is that pressure for you or Yes. Meski karir membawa mereka ke dunia hiburan yang berbeda, fondasi persahabatan yang dibangun sejak kecil tidak pernah goyah. You know I don't cry. That's my thing is I don't cry. I know, you're so tough. Demi Lovato dan Selena Gomez. Hey, I'm Selena Gomez. And I'm Demi Lovato. Kedekatan Demi Lovato dan Selena Gomez bermula dari tempat yang tak terduga, namun penuh kehangatan, lokasi syuting Barney and Friends. I better go get ready too, Barney. Bye. Bye-bye. I'll see you soon. Are you coming, Angela? No, you go on. I'm gonna stay and practice my trumpet a little more. Ya, mereka bertemu saat sama-sama berusia 7 tahun, langsung akrab dan menjalin persahabatan erat ketika menapaki dunia akting anak-anak. Jalur karir mereka kembali bertemu di Disney Channel saat keduanya meraih popularitas di era yang sama. Meski mereka terbuka soal sempat saling menjauh, Demi dan Selena selalu berbicara dengan penuh rasa hormat dan kasih tentang arti hubungan masa kecil itu. We were talking about her record and my record and just kind of catching up, and we took the 300 selfies that girls take. For that one. And we ended up just going for the one that was silly. Hubungan mereka mungkin berkembang, tetapi awal yang sama itu tidak pernah mereka remehkan. Oh, thank you. I know. Wow. No big deal. Kate Hudson dan Liv Tyler. You know, if we sit here long enough, we can probably see the lady of the lake. Who's that? You know, lady of the lake. Ternyata salah satu persahabatan paling keren di Hollywood sudah dimulai jauh sebelum ketenaran. Tumbuh besar di Los Angeles, Kate Hudson dan Liv Tyler berada dalam lingkaran sosial yang sama berkat orang tua mereka yang terkenal, Goldie Hawn dan Steven Tyler. Hal ini membuat mereka berbagi pengalaman awal, pergaulan, dan sentuhan pertama dengan industri hiburan. Mereka menggambarkan ikatan itu seperti persaudaraan, sebuah kenyamanan karena saling memahami tekanan unik tumbuh di bawah sorotan. Hingga dewasa, Hudson dan Tyler tetap dekat, saling mendukung karir dan momen-momen penting dalam hidup. You make me cry. Adam Copeland dan Jay Reso alias Edge dan Christian. Sedikit sekali ikatan di dunia gulat profesional yang sedalam dan selama persahabatan Adam Edge Copeland dan Jay Christian Reso. Kisah mereka dimulai di Orangeville, Ontario saat keduanya bertemu sebagai anak-anak dan langsung terhubung lewat kecintaan pada gulat profesional. Mereka bersekolah di SMA yang sama, berlatih berdampingan, dan saling mendorong melewati hari-hari berat di kancah independen. So many memories came flooding back. Christian Cage and Sexton Hardcastle, the new insane street fight champions, plan to hold on to the titles no matter what it takes. No matter what. Kebangkitan Edge dan Christian menjadi bintang WWE di akhir 1990-an terasa seperti kemenangan bersama setelah bertahun-tahun berjuang. Hingga kini, meski masing-masing telah menjadi favorit industri, persahabatan seumur hidup mereka tetap utuh. Took me right back to that place. That was fun. Oh. Ben Platt dan Beanie Fieldstein. Ben and I have been best friends. We met at a bat mitzvah. Okay, gotcha. Of course. Beberapa persahabatan memang dimulai sejak dini, dan Ben Platt serta Beanie Fieldstein adalah contohnya. Bertemu di sebuah acara bat mitzvah dan kembali terhubung di masa remaja, keduanya semakin dekat dari waktu ke waktu. Mereka juga bersekolah di tempat yang sama dan tertarik pada program teater yang serupa. He joined my school in 9th grade and we instantly became best friends. And sort of the way that he knew we were best friends was the second week of school, he got his braces off and he texted me I got my braces off and I left my class
to come see his teeth. Saat dewasa, karir mereka berkembang ke arah yang berbeda. Platt berjaya di Broadway lewat Dear Evan Hansen, sementara Fieldstein menapaki jalannya sendiri lewat film seperti Lady Bird dan Booksmart. Namun kesuksesan tidak pernah mengganggu ikatan mereka. Bahkan Platt tampil bernyanyi di pernikahan Fieldstein. Manis sekali. Vinny loves Funny Girl, which for those who don't know, she's going to star in Funny Girl on Broadway next year. Which is wild. Yeah. And I always knew she loved Funny Girl, so it said like, "Don't rain on my parade, please come to prom with me." No way. And now she's Fanny Bryce. And there we are. Prom. Look at this. So if there's prom dates right there. That's what I'm talking about. Jada Pinkett Smith dan Tupac Shakur. He comes over, introduces himself. Yeah, first day of school. Baltimore School of the Arts. Hubungan mendalam antara Jada Pinkett Smith dan Tupac Shakur bermula di lingkungan artistik Baltimore School for the Arts pada pertengahan 1980-an. Keduanya masih remaja, sama-sama menjalani kehidupan pribadi yang kompleks dan ambisi yang sama membentuk ikatan emosional yang kuat. Jada berulang kali menyebut Tupac sebagai sosok yang sangat berarti yang mendukung dan menginspirasinya. Meski jalan mereka berbeda, dengan Tupac terjun ke dunia hip hop dan Jada ke dunia acting, mereka tetap berkomunikasi selama karir mereka melesat. That is why I want to commit myself to you. I want to marry you. He sends you that letter. Yeah, it's a much longer letter than that, but that's the words that I put in the book. Kematian Tupac pada 1996 meninggalkan dampak mendalam bagi Jada yang hingga kini selalu mengenangnya dengan cinta dan rasa hormat. Gwyneth Paltrow dan Maya Rudolph. Yeah, and the question is, which former SNL star has been friends with Gwyneth since they were little kids? Katie and Tori are going to play with us today. Ladies, is it Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, or Kristen Wiig? Easy, Maya Rudolph. Berkat orang tua yang kreatif, hubungan Gwyneth Paltrow dan Maya Rudolph dapat ditelusuri hingga masa kecil mereka di Los Angeles. Ibu Paltrow, Blythe Danner, dan Ibu Rudolph, penyanyi legendaris Minnie Riperton, berada dalam lingkaran hiburan yang sama. Hal ini membuat keduanya bersekolah di Crossroads School for Arts and Sciences. Mereka bukan sekedar teman sekelas, tetapi bagian dari komunitas anak-anak yang tumbuh dengan ekspektasi unik. Karir mereka kemudian berjalan di jalur berbeda. Paltrow menjadi bintang film peraih Oscar, sementara Rudolph bersinar di SNL. Namun kehangatan di antara mereka tetap terjaga hingga kini. No one has ever said anything bad about me before. Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire. I knew you look familiar. Having a good time, old sport. Oh, the whole thing's incredible. Konon persahabatan Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire lahir dari kerasnya perjuangan. Sebagai aktor cilik yang sering audisi di Los Angeles pada akhir 1980-an, Leo dan Tobey kerap bertemu di ruang casting. I'll miss you both. See you, Leo. Bye, Tobey. Dari situ, terjalinlah persahabatan spontan yang kini menjadi salah satu bromance terlama di dunia hiburan. Keduanya dibesarkan oleh ibu tunggal dan sama-sama berjuang mendapatkan peran sehingga menemukan kenyamanan pada seorang yang benar-benar memahami situasi itu. Meski karir mereka melambung tinggi, hubungan mereka tetap erat, bahkan kembali tampil bersama di The Great Gatsby. Ini benar-benar kisah sukses Hollywood. You sure you want me to come? Absolutely, old sport. Absolutely. Nicole Kidman dan Naomi Watts. My friend Nicole Kidman, who I met, we were 15 years old. Seperti DiCaprio dan Maguire, persahabatan Nicole Kidman dan Naomi Watts juga berakar dari masa-masa awal mengejar mimpi akting. Keduanya bertemu sebagai remaja di Sydney, Australia, dan cepat akrab lewat audisi serta ambisi menembus dunia film. We covered everything. What movies we loved, what friends we had in common, our parents, schools, parties, boyfriends, teenage stuff, you know. Momen besar mereka bersama di layar terjadi dalam film Coming of Age, Flirting, tahun 1991 yang semakin mendekatkan mereka. Bagi Watts, tahun-tahun awal di industri terasa sangat berat dan ia mengakui Kidman berperan besar dalam menjaga kepercayaan dirinya, terutama sebelum peran terobosannya di Mulholland Drive. Hingga kini, keduanya tetap sangat dekat, saling memuji pencapaian dengan kekaguman yang tulus. Nicole set out to prove that she is in fact a fearless performer, leading to that big kiss. I'm ready to don this cap and kiss any woman in the room. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Ben Affleck dan Matt Damon. See, in the beginning it was just us and him, angels and God.
Then he created humans. Persahabatan Ben Affleck dan Matt Damon nyaris menjadi legenda Hollywood dan memang pantas. Tumbuh besar di Cambridge, Massachusetts, mereka tinggal hanya beberapa blok satu sama lain dan bertemu saat Affleck berusia 8 tahun dan Damon 10 tahun. Mereka terikat oleh kecintaan pada film, akting, dan olahraga, lalu dengan cepat menjadi sahabat karib. You know, he's a pretty good friend. Saat remaja, mereka bahkan berbagi rekening bank demi membiayai audisi dan saling menyemangati untuk tetap berkomitmen. Ketekunan itu membuahkan Good Will Hunting yang mereka tulis dan bintangi bersama. It's always nice to meet you. Take it easy. Slowly back away. Brother. Dan ya, film itu juga mengantarkan mereka meraih Academy Award untuk skenario asli terbaik. Puluhan tahun kemudian, mereka masih bekerja bersama, saling menggoda, dan menyebut persahabatan mereka sebagai salah satu hal yang paling konstan dan penting dalam hidup. You're like a child. What do I keep telling you? You gotta do the safe picture, then you do the art picture. And then sometimes you gotta do the payback picture because your friend says you owe him. Apakah ada persahabatan selebritas seumur hidup di daftar ini yang mengejutkanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.